Jude Bellingham gak ada kurangnya, sekarang tinggal konsisten. Jude Bellingham layak disebut sebagai transfer pemain terbaik musim panas 2023. Dia baru bergabung di Real Madrid dan sudah langsung tancap gas memberikan performa terbaik. Musim panas 2023, El Real mengalahkan tim-tim lain dalam pemburuan tanda tangan Bellingham. Pesona dan modal transfer yang dimiliki Madrid sudah cukup untuk mendatangkan Bellingham dari Borussia Dortmund. Kedatangan Bellingham tentu disambut positif oleh fans. Dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang saat ini tersebar di Eropa. Musim ini adalah musim pertamanya di Santiago Bernabeu dan Bellingham telah melampaui ekspektasi. Performa dan kontribusinya telah melebihi ekspektasi fans El Real. Minggu lalu gak pantas kalah, minggu ini gak pantas menang, dasar Barcelona. Barcelona membungkus kemenangan tipis 1-0 dalam lawatan ke markas Real Sociedad, minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bertemu dalam laga La Liga 2023-2024 Jornada 12. Bertandang ke Real Arena, Barca meraih kemenangan lewat gol semata wayang hasil sumbangsih Ronald Araujo. Sociedad bermain lebih baik, tapi Barca yang berhasil menang. Pertandingan tersebut memang tidak berjalan sesuai harapan skuad Xavi. Barca tidak menciptakan banyak peluang, ada peluang pun banyak yang terbuang. Xavi secara terbuka mengakui penampilan buruk timnya. Rebutan juara Liga Spanyol, ini tiga tim yang disebut Ancelotti jadi rival Real Madrid. Peta persaingan juara La Liga 2023-2024 mulai terlihat. Ada beberapa tim unggulan, termasuk Real Madrid dan Barcelona yang memang sudah jadi langganan juara. Menariknya, saat ini dua tim raksasa itu tengah tertinggal dari Girona yang memimpin klasemen sementara. Girona sudah mengumpulkan 31 poin, Madrid dengan 28 poin, dan Barcelona 27 poin. Ada pula Atletico Madrid yang terus menguntit di peringkat 4, sekarang dengan 25 poin. Meski musim baru berjalan sekitar seperempat, tim-tim tersebut diprediksi bakal terus bersaing sampai akhir musim nanti. Bahkan, Carlo Ancelotti secara terbuka menyebut tiga tim yang bakal jadi saingan Madrid dalam balapan juara Liga Spanyol. Siapa saja? La Liga musim ini bakal jadi pertarungan sulit. Kami akan bersaing melawan Barcelona dan Atletico sampai akhir musim, dan kita lihat saja bagaimana Girona melaju, sejauh ini mereka sudah bermain sangat baik, lanjut Ancelotti. Itu adalah tim-tim yang akan bersaing untuk menjuarai kompetisi, termasuk Real Madrid, tutupnya. Arsenal musim lalu dan musim ini, rasanya kayak dua tim berbeda. Arsenal kehilangan poin berharga dalam kunjungan ke markas Newcastle di Liga Inggris. The Gunners keok dengan skor tipis 0-1 lewat gol dramatis yang kontroversial. Minggu, 5 November 2023, Arsenal melawat ke St. James Park dalam duel pekan ke-11 Premier League 2023-2024. Pertandingan ini krusial bagi Arsenal jika ingin menjaga status sebagai calon juara musim ini. Newcastle jelas bukan lawan mudah dan terbukti Arsenal kesulitan sepanjang laga. Serangan-serangan mereka tumpul, nahasnya justru kebobolan lewat aksi winger Newcastle, Anthony Gordon di menit ke-64. Hasil tersebut jadi kekalahan pertama Arsenal musim ini. Skuad Mikel Arteta masih duduk di peringkat 3, tapi jarak dari Manchester City mulai terbentuk. Kekalahan Arsenal kali ini pun dibahas oleh ex-Liverpool, Jamie Carragher. Carragher melihat perbedaan signifikan di tim Arsenal musim ini dan musim lalu, ketika mereka bisa bertahan di puncak klasemen dalam waktu lama. Arsenal punya dua striker, tapi gak ada yang pantas jadi nomor satu. Arsenal mungkin bisa jadi salah satu kandidat kuat juara Premier League musim ini andai mereka punya striker top yang bisa menyumbang gol secara rutin. Untuk sekarang, Arsenal dianggap belum cukup kuat. Musim lalu, Arsenal membuat kejutan dengan memimpin klasemen Premier League 2022-2023 dalam waktu lama. Mereka sempat jadi unggulan juara karena gaya main yang agresif dan ofensif. Musim ini, Arsenal kehilangan ketajaman itu. Lini belakang mereka memang lebih solid, tapi lini serang tidak bisa mencetak banyak gol. Menurut pandangan Neville, Arsenal sekarang tidak punya striker top yang cukup bagus untuk bersaing merebut trofi Premier League. Mereka bagus, tapi tidak cukup untuk juara. Masih dikucilkan di MU, Jadon Sancho mungkin bisa pertimbangkan gabung 5 klub ini. Nama Jadon Sancho masih hilang dari skuad Manchester United setelah konfliknya dengan pelatih Erik ten Hag. Tanpa kejelasan di Man United, opsi hengkang sepertinya bisa menjadi pilihan terbaik untuk karirnya.
Jadon Sancho sudah tidak pernah bermain lagi untuk Manchester United sejak awal September 2023 lalu. Pemain sayap Inggris tersebut dibekukan dari tim utama MU setelah berselisih dengan Erik ten Hag. Awalnya, Ten Hag mengatakan Sancho tak dibawa Man United saat melawan Arsenal karena tidak tampil bagus saat latihan. Namun Sancho membantahnya dan menyebut Ten Hag hanya menjadikannya kambing hitam. Kini karir Sancho di Old Trafford sepertinya benar-benar tamat. Setan Merah berencana menjual Sancho pada bursa transfer Januari 2024 mendatang. Beberapa klub dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa Sancho pada bursa transfer musim dingin nanti. Nah, Sancho mungkin bisa mempertimbangkan menerima tawaran itu untuk melanjutkan karirnya yang mandek di Old Trafford. Berikut ini 5 klub yang bisa dipertimbangkan Jadon Sancho bila hengkang dari Manchester United: Juventus, Tottenham, Newcastle United, Borussia Dortmund, dan Nottingham Forest. Xavi bicarakan mengenai kondisi terkini Lewandowski dan Pedri. Xavi Hernandez memberikan kabar terbaru kebugaran pemain bintang Robert Lewandowski dan Pedri. Menyusul kemenangan tipis Barcelona atas Real Sociedad dalam lanjutan La Liga pada Sabtu malam. Lewandowski melakukan start pertamanya di La Liga sejak akhir September pada hari Sabtu, bermain selama 57 menit di Reale Arena. Pemain berusia 20 tahun itu kembali terpaksa harus menepi karena cedera hamstring yang berulang yang dideritanya selama beberapa musim terakhir. Berbicara tentang kembalinya dua pemain bintangnya setelah kemenangan tersebut, Manajer Xavi menegaskan klub ingin mengatur kembalinya Lewandowski dari cedera. Daftar cedera Xavi kini berkurang secara signifikan, dengan hanya Frenkie de Jong dan Sergi Roberto yang absen untuk kemenangan hari Sabtu. Gol penyeimbang penuh emosi, Luis Diaz kirim pesan untuk sang ayah. Luis Diaz memberikan pesan kepada sang ayah yang sedang diculik, saat dia menandai golnya ke gawang Luton Town dengan pesan kepada orang tuanya yang sedang ditawan. Diaz, 26 tahun, mengangkat bagian atas jersey Liverpoolnya hingga memperlihatkan tulisan hitam di pakaian dalam putihnya, bertuliskan, Libertad para Papa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan ini mengungkapkan pesan pedih kepada sang ayah Luis Manuel, bebaskan ayahku. Pochettino, balik ke Tottenham? Kenapa tidak? Manajer Chelsea Mauricio Pochettino akan bereuni dengan Tottenham Hotspur malam ini. Jelang duel, Pochettino tak malu-malu membuka kans kembali melatih Spurs. Pochettino akan memimpin Chelsea saat bertandang ke Stadion Tottenham pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menandai pertemuan Pochettino dengan Tottenham untuk pertama kalinya sejak dipecat pada November 4 tahun lalu. Seperti diketahui, manajer Argentina itu pernah menghabiskan sekitar 5 tahun yang sukses bersama Tottenham. Di bawah asuhan Pochettino, Spurs nyaris selalu finish 4 besar di Premier League dan menjejak final Liga Champions pertama klub. Selain itu, Pochettino juga berjasa melejitkan karir Harry Kane. Penyerang top Inggris itu menjadi andalan The Lily Whites selama bertahun-tahun sebelum menyeberang ke Bayern Munich pada musim panas lalu. Bagaimanapun, Mauricio Pochettino masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai 2025. Mantan pembesut Paris Saint-Germain itu bersedia menangani Tottenham lagi apabila tidak sedang melatih klub manapun. Biaya stadion AC Milan di San Donato Milanese mencapai 1 miliar euro. Sport Life City mempresentasikan rencana biaya pembangunan stadion baru AC Milan di San Donato Milanese. Nilai proyek tersebut mencapai 1 miliar euro. Edisi cetak La Repubblica pagi ini membahas tentang kemungkinan biaya pembangunan stadion baru AC Milan. Sport Life City mempresentasikan versi pertama perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun stadion San Donato Milanese. Secara khusus, stadion tersebut akan menelan biaya total 451 juta euro, sementara seluruh operasi juga mempertimbangkan bangunan di sekitarnya akan mencapai hampir 1 miliar euro, atau lebih tepatnya 948.857.000 euro. Dengan kata lain, mereka telah memperkirakan biaya proyek berdasarkan proyek-proyek serupa lainnya yang telah dimulai atau telah dibangun di Italia. 4 bangunan yang direncanakan diantaranya, markas AC Milan yang baru, museum klub yang baru, toko klub, dan hotel dengan sekitar 200 kamar. Di lantai dasar bangunan-bangunan ini akan ada toko-toko dan restoran seluas 4.100 m dengan pemandangan stadion.